Halo para milenial, kembali lagi ketemu sama Miss Ayang. Nah, di segmen bedah buku kali ini, Miss Ayang nggak akan membahas buku tentang psikologi perkembangan anak, metode pembelajaran anak. Di segmen bedah buku kali ini, Miss Ayang akan bedah buku bisnis modal 10 jutaan. Bukunya kayak gini. Terus ini karya Opi Andriani. Buku ini bisa kalian beli di Gramedia. Harganya 58.500. Nah, seiring perkembangan zaman nih, kan banyak ya khususnya kaum milenial, ini sudah mulai melirik atau tertarik kepada dunia bisnis. Banyak bisnis-bisnis yang sampai taraf nasional bahkan internasional sampai ekspor seperti itu, dan itu ternyata owner atau CEO-nya itu ternyata anak-anak muda. Oleh karenanya Miss Ayang tertarik banget membedah buku bisnis modal 10 jutaan gitu. Langsung aja kita bedah-bedah apa sih isi dari buku ini gitu ya. So, di dalam buku ini isinya membahas mengenai trik-trik gimana sih caranya, tips-tips seperti itu untuk memulai usaha atau bisnis dengan modal 10 juta. Karena buku ini terlalu tebal, jadi nggak mungkin kalau Miss Ayang itu bahas semua di buku ini di satu video. Jadi maybe Miss Ayang akan bedah sedetail-detailnya melalui video-video yang berikutnya. Intinya saja bisnis usaha modal 10 juta itu dikategorikan menjadi dua kategori. Yang satu kategori online dan kategori offline. Kali ini Miss Ayang akan bahas yang di offline-nya dulu ya. Usaha offline dengan modal 10 juta yang tertera di buku ini, yang pertama adalah usaha salon. Bisnis salon merupakan salah satu bisnis di bidang jasa yang masih sangat digemari, bahkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi bagi kaum hawa, usaha salon masih akan selalu dicari dan dinikmati oleh kaum wanita. Nah, menurut saya dari buku ini make sense karena di industri kecantikan itu karena saya perempuan ya, karena perawatan tubuh, perawatan diri, kecantikan itu sudah di era sekarang ini, apalagi untuk wanita karir itu tuh sudah tidak menjadi suatu yang keinginan. Bukan suatu keinginan lagi kecantikan itu, tapi sudah menjadi kebutuhan gitu kalau menurut saya ya. Nah, persiapan di usaha salon ini, yang pertama menentukan lokasi usaha. Jadi kalau teman-teman nih mau buka salon, teman-teman juga harus tahu dulu lokasi yang tepat. Mungkin di dekat kampus, di dekat sekolah seperti itu, atau mungkin juga bisa di perumahan gitu. Nggak harus kok di pinggir jalan atau di dekat kampus, mungkin karena belum punya biaya yang banyak, karena memang modalnya cuma 10 juta ya tadi ya. Mungkin bisa di perumahan, karena ibu-ibu perumahan itu target market yang sangat menjanjikan menurut saya, karena perempuan itu suatu makhluk yang konsumtif daripada laki-laki. Menurut saya seperti itu. Yang kedua, memiliki keterampilan dalam memotong rambut, memotong kuku, melakukan kerimbat, mengecat kuku, mengecat rambut, lulur, perawatan kecantikan lainnya seperti itu. Jadi kalian juga harus tahu keahlian kalian. Kalau memang kalian suka di dunia kecantikan, itu kalian bisa berbisnis di bidang salon seperti itu. Tapi kalau kalian aja nggak tahu, nggak punya basic, ya saran saya sih menghindari bisnis di bidang kecantikan seperti itu. Karena mengingat kan ini modal kita, ibarat kita cuma punya uang 10 juta nih, modal mati pokoknya uang 10 juta. Sedangkan kalau kalian belum punya keterampilan, belum punya basic di situ, itu kalian akan mengeluarkan uang atau modal lagi untuk kursus seperti itu. Yang ketiga, tata ruang dibuat semenarik mungkin sehingga konsumen yang datang merasa nyaman. Nah, kenyamanan itu nomor satu ya, karena mengingat lagi bisnis salon itu kan bisnis jasa. Jadi keramahan, kenyamanan, kebersihan itu paling utama. Seperti itu. Jadi jangan judes-judes, terus tempat diusahakan jangan berantakan, terus aroma yang ada di ruangan itu
ramah untuk dihirup gitu ya. Selanjutnya itu ada pelaksanaan bisnis, melayani konsumen dengan ramah, dan memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik. Nah itu kan tadi ya salah satunya. Lalu memberikan diskon khusus untuk paket-paket yang ditawarkan. Diskon yang ditawarkan tentu sangat menarik bagi konsumen. Itu bisa jadi strategi marketing ya untuk kalian, apalagi salonnya baru. Itu bagus banget untuk menarik pelanggan. Setidaknya kalau dia diberikan diskon, dia bisa merasakan. Nah kalau memang treatment yang kalian beri, terus servis yang kalian beri, pelayanannya ramah, dia akan merasa nyaman dan akan kembali lagi meskipun tidak dengan harga diskon gitu. Lalu selanjutnya pemasaran bisnis, melakukan promosi dari mulut ke mulut. Nah itu tadi, ketika kalian memberikan potongan harga atau diskon, nah itu kan menarik pengunjung walaupun gak banyak. Nah setelah dia merasakan treatment di salon kalian, nah kalau mereka puas, dia akan mereview kesenangan saat berada di tempat treatment kalian. Saat treatment itu mereka akan menceritakan pengalamannya itu ke saudara, ke keluarga, ke teman, ke bestie gitu. Jadi dengan cara seperti itu kalian sudah nggak usah repot-repot lagi untuk menyebar brosur atau menyewa selebgram gitu. Karena menurut saya juga marketing terbaik itu yaitu dari mulut ke mulut, dari orang yang sudah pernah treatment ke tempat kalian dan setelah itu menceritakannya kembali. Lalu selanjutnya melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Kan di era seperti ini kan sudah mayoritas orang itu sudah menggunakan gadget seperti itu. Jadi kalian harus memanfaatkan media sosial yang ada, karena itu salah satu strategi marketing atau promosi yang sangat murah gitu. Kalian nggak perlu membayar iklan, kalian nggak perlu membayar pajak untuk periklanan, selagi promosi itu dilakukan sendiri, tidak menggunakan jasa iklan. Karena kan di sosial media juga ada yang menyediakan jasa iklan ya, seperti Instagram dan lain-lain ya. Kalau kalian bisa foto sendiri, kembangkan sendiri, menggunakan hashtag yang unik, yang gampang dicari, itu kemungkinan besar juga sudah cukup membantu seperti itu. Nah di sini juga dituliskan hambatannya. Hambatan bisnis dalam bisnis salon ini yang pertama, adanya persaingan yang cukup ketat. Banyak salon yang dilengkapi dengan fasilitas canggih bermunculan. Jadi kalian juga harus bisa bersaing dengan salon-salon yang sudah ada. Gimana cara bersaingnya ya? Utamakan pelayanan gitu, utamakan keramahan, utamakan pelayanan. Itu karena saya juga pernah merasakan dan sampai sekarang saya hanya klik di satu salon. Itu kalau pertama kali saya datang ke sana itu juga karena saya sudah merasa nyaman dulu dengan pelayanannya, dengan keramahan pegawainya, dengan keramahan ownernya. Jadi saya nyaman di situ, walaupun jujur secara hasil saya kurang begitu suka. Artinya ketika saya minta dipotong 2 cm tapi ternyata lebih dari 2 cm, tapi saya bisa memaklumi gitu, saya bisa memaafkan seperti itu karena memang saya nyaman berada di salon tersebut dan mereka memberikan pelayanan yang sangat ramah, sangat hangat seperti itu. Selanjutnya, kondisi salon yang kurang nyaman. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh ketidakrapihan, penataan, dan kurang bersihnya peralatan. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan ya. Jadi, usahakan harus rapi, nyaman, bersih, dan baunya itu harus ramah untuk dihirup ya. Karena ada beberapa salon yang pernah saya datangi, pemilik salonnya itu dia mempelihara hewan peliharaan. Nah, tapi dia kurang aware sama kebersihan hewan peliharaannya, jadi terkesan tidak ramah untuk dipandang dan untuk dihirup udaranya seperti itu. Nah,
Nah ini analisis ininya ya, analisis modalnya. Itu yang pertama furnitur dan dekorasi itu sekitar 3 juta. Terus etalase produk perawatan itu 2 juta. Perlengkapan perawatan itu 3 juta. Jadi total investasi itu ada 8 juta. Biaya operasionalnya ada produk perawatan itu sekitar 2 juta. Perlengkapannya sekitar 1.500.000, listriknya 300, telepon 200, transportasi 200, lalu bahan promosi 200, biaya tak terdukanya 300, penyusutan peralatan 1 tahun itu 584.000 di buku ini. Nah, jadi total biayanya itu ada 5.284.000. Itu biaya operasional. Lalu pendapatannya asumsi penjualan rata-rata setiap hari itu ada 10 tamu ya, 10 pengunjung. Nah, satu tamu atau satu pengunjung itu kira-kira dia membayar 35.000. Pendapatan dari usaha salon adalah harga per item dikali hari. Misalnya 35.000 itu dikali 7 hari. Dikali 7 hari itu ada 245. Nah, itu kalau misalnya satu pengunjung. Nah, tapi di sini ada poin C. Jadi total pendapatan dari salon selama 1 bulan adalah 30 hari tadi. Pendapatan harian dari 30 hari itu dikali 245.000. Jadi kira-kira kalau kita punya pengunjung 7 aja nih, 7 di rata-rata itu 7. Lalu harga per treatmentnya itu 35.000, maka kalau dikalikan 30 hari itu 7.350.000. Lalu keuntungannya itu pendapatan dikurangi total biaya operasional. Jadi tadi kan pendapatannya 7.350.000. Nah, lalu biaya operasionalnya tadi kayak produk perawatan, perlengkapan salon, lalu listrik, telepon, transportasi dan lain sebagainya tadi yang jumlahnya 5.284.000 itu dikurangkan dari pendapatan kotornya tadi. Itu kira-kira hasilnya 2.006.000 rupiah. Jadi kalau kalian memilih membuka usaha salon dengan tidak punya karyawan ya, itu kalian bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar 2.006.000 per bulan. Itu kalau jumlah pengunjungnya seperti sesuai di sini ya. Tapi kan namanya usaha ada naik turunnya, jadi kalian juga harus memperhitungkan. Oke, sampai sini dulu yang Miss Ayang bahas. Selanjutnya Miss Ayang mungkin akan bahas tentang usaha jahit nih. Yang selanjutnya usaha jahit. Mungkin di video selanjutnya Miss Ayang akan bahas yang usaha jahit dan detail-detail apa aja sih yang ada di buku ini. Kayak misalnya strateginya gimana, terus habis itu penyiapan pembukuannya seperti apa, lalu persiapan usahanya gimana, cara menentukan ide bisnisnya seperti apa, lalu mempelajari strategi bisnisnya seperti apa nih kan, seperti ini. Nanti saya akan bedah di video-video selanjutnya, karena saya yakin kalau ini saya sampaikan langsung di satu video kalian juga akan bosan mendengarkannya seperti itu. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Miss Ayang bagi ke kalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bye bye, sampai jumpa.